Hmm, bentar ya, lagi loading. Oke, ya. Good evening. Oh, ya. Kali ini ada teman barunya ya, namanya Kak Grace. Ya, I will introduce myself. Ya, my name is Anggita Novria, but you can call me Miss Gita. Ya. It's nice to see you. I will be your English tutor for this month. Yeah, for fun facts, I have 13 years old son, and my favorite color are red and pink because it's bright colors. Yeah, and I love watching Netflix. Also, I like Indonesian food. Yeah, I'm here. Yeah, as English tutor for Krista English course for about 1 year. Yeah, and my previous working job is in multinational company. Yeah, as you can see, the last one I work as US Embassy Jakarta and multinational company in for Australia's contractors. Yeah. Okay, and here is my contact details and my Instagram, my social media if you want to follow me. Okay, Grace, maybe you want to introduce, maybe you can introduce yourself. Is there any template to introduce myself? Pardon? Template. Is there any template? Oh, there's no template. You can introduce yourself. Okay. Hi, Miss, and hi, Lenny. My name is Grace. I am a college student. I'm 10 years old. For now, I am learning environmental engineering, and now I'm in Parutong, North Sumatra. But I maksudnya nggak tahu. Biasanya aku di Bandung, Oh, merantau di Bandung. oh. Uh, you was born in Medan. Are you originally from Medan? Yes. Oh, you was born in Medan. Uh, Bukan di Medan ya. Oh, tapi maksudnya kamu lahirnya di Medan? Enggak sih. Oh, bukan. Ya, di Oh, Sumatera so Utara. you just grew up in Bandung? No. Oh, just Uh, merantau aja gitu ya? uh, Okay. So have you been taking English course in yes, yes. previously? Pernah sebelumnya? Uh, I Hmm. have. What level were you at that time? Uh, I don't remember, but I think it's intermediate. Okay, Intermediate. intermediate. Okay. Yeah. So what is your hopes, yeah, with joining in English course with Krista English course in here? So I hope that I can speak English fluently. And Okay. yeah, What do you want to learn in here? for today, or No, for the English course. Maksudnya apa nih yang ingin kamu pelajari selama kamu ikutan di English course ini? aku pengen berbicara, terus Mm, grammar juga. Grammar juga ya. Jadi ingin pelajari tentang grammar juga ya. Oke ya. Oke, jadi memang ya dalam pelajari, so if you want to learn about English, if you want to speak fluently in English, you have also have to learning about grammars ya. Jadi kalau memang mau mempelajari bahasa Inggris, kalau kalian mau berbicara dengan lancar gitu ya, memang nggak bisa jauh-jauh sih, harus bisa grammar gitu ya. Nah, grammar itu ya, kan sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada 16 grammar ya. Nah, tapi kalau kalian tujuannya hanya ingin untuk memperlancar ya, kalian nggak perlu menguasai ke 16 tensesnya. Karena dalam percakapan dan conversation itu hanya 5 yang digunakan ya. Hanya 5 dan yang paling sering digunakan adalah simple present tense. Ya. Simple present tense, kemudian simple past tense, simple future tense,
present perfect continuous, dan apa satu lagi tuh ya? Satu lagi adalah present continuous. Sebentar, satu lagi kok aku lupa jadi ya. Continuous, yang pakai verb ing itu ya, to be dan verb ing. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, sisanya adalah mungkin sisanya itu kayak 1% aja ya untuk tenses-tenses yang lainnya. Oh ya, sebentar. Aku mau share materi juga. Bentar. Ini kita akan mempelajari, sebentar, present perfect ya. Oke, training English. Oke. Sudah terima? Have you received the lesson materials? Ya. Bentar. Nah, jadi materi kita malam hari ini adalah, nah, kita akan mempelajari tentang mulai dari rumus dan contoh kalimatnya, juga definisi present perfect itu sendiri ya. Nah, jadi kali ini kita akan membahas mengenai present perfect continuous ya. Jadi sesuai namanya ya, yang mengandung present dan continuous ini tentunya membahas mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Jadi gimana ya kalau misalnya ada perfect itu yang mengandung have atau had, itu mengindikasikan sebuah kegiatan ya yang telah selesai dilakukan. Nah, ya, coba kita lihat lagi ya. Jadi definisi present perfect continuous itu adalah bentuk kata kerja yang digunakan ya untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu, atau aksi yang telah dimulai ya di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi aksi pada tenses ini tuh biasanya berdurasi waktu tertentu aja ya, dan ada relevansinya juga dengan kondisi yang sekarang. Jadi present perfect continuous ini memiliki nama lain ya, present perfect progressive tense. Nah, untuk rumus present perfect continuous-nya ya, jadi menggunakan auxiliary verb have atau has, been, dan present participle, atau yang kata kerja ditambahkan dengan ing itu kita sebutnya present participle. Jadi have ini digunakan untuk subjek, I, you, dan plural subjek seperti plural pronoun ya, seperti they, we ya, plural noun seperti boys, men, dan compound subjek ya dengan kata hubung n seperti you and I, artinya kan lebih dari satu nih ya, you and I maka plural. Tom and Jack juga plural karena more than one. Jadi sedangkan has untuk singular subjek seperti third person singular pronoun, yaitu he, she, dan it ya untuk singular atau apa namanya subjek yang tunggal ya, hanya satu. Dan singular noun ya seperti Tom atau man ya, hanya satu. Jadi secara umum nih present perfect continuous tense ini hanya terjadi ya pada aksi yang berupa dynamic verb. Jadi tidak static verb karena umumnya hanya dynamic verb ya yang memiliki bentuk continuous ya. Jadi rumus tenses ini dibagi menjadi 3 ya, tergantung dari jenis kalimatnya. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif ya. Kalimat tanya. Nah, jadi untuk membuat kalimat positif ini rumus yang digunakan ya. Subjek ditambah have atau has, ditambah been, dan ditambah verb ing atau present participle. Jadi contoh kalimatnya itu sebagai berikut ya. Dia telah menyetir. Ya, she has been driving. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Kak Reni tahu nggak kenapa di sini pakai has? Miss, Kenapa nih contohnya dia telah menyetir pakai has? Tahu nggak kenapa? soalnya pakai si. Ya. The toddlers karena the plural maka menggunakan have, auxiliary verb ya. Nah, sementara untuk kalimat negatif ini adalah
rumus ya untuk membuat kalimat negatif. Jadi subjek ditambah have dan has, tambahkan kata not. Ya. Baru kemudian been dan verb ing. Jadi contoh kalimatnya, jika seperti tadi, kalimatnya tinggal ditambahkan not aja setelah has. She has not been driving. Dia belum menyetir. Ya. Anak-anak belum tidur. The toddlers haven't been sleeping. Nah, kemudian untuk kalimat interrogatif, maka auxiliary verb have atau has-nya dipindahkan ke depan ya, sebelum subjek. Ya, jadi have, has, ditambahkan subjek, ditambahkan been, ditambahkan verb ing. Di adapun contoh kalimatnya, has she been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur ya? Ya. Nah, jadi ini ya penggunaan dan contoh kalimat present perfect continuous. Ya. Jadi bisa digunakan untuk menunjukkan aksi yang telah selesai. Ya. Misalnya, pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Perancah itu apa? Scaffolding. Tahu kan yang namanya scaffolding? Ya, alat-alat konstruksi gitu ya. Jadi, the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffolding. Kemudian, Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh kue tart. Mandy feels full as she's been eating half of the tart. Jadi ini Mandy kenyang ya. Jadi kalau misalnya kalian tuh lihat deh rumusnya ya, Mandy feels full ya as she's been eating half of the tart. Jadi di sini kata kerjanya menggunakan ing. Jangan lupa pakai been ya. She has ini she's ya itu maksudnya she has ya, disingkat menjadi she's. Kemudian I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan sekarang saya ingin beberapa makanan lezat. Jadi di sini menggunakan I have been working. Jadi setelah have been, verb ing, ya, work ditambah ing. Kemudian kata modifiersnya, pelengkapnya. Kemudian menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Jadi selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai sekarang, jadi tenses ini juga bisa ya digunakan ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kamu lakukan. Ya, contohnya, baru saja turun salju di Jepang. Jadi kata keterangan atau adverb yang digunakan adalah just. Itu digunakan untuk menunjukkan kondisi ini. Ya, it has just been snowing in Japan. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Ada kata just ya. Baru saja. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Ia baru saja pergi ke bandara. Ya. Di sini juga he has just been going to the airport. Jadi ada kata just sebagai adverb ya atau kata keterangan. Nah, kemudian ya, present perfect continuous tense ini juga untuk menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Ya. Jadi contohnya, saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Jadi kan kejadian atau apa aksinya itu sudah dilakukan pada masa lampau dan masih berlangsung sampai sekarang. Ya. I have been driving a car through the rain for an hour. Saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Jadi kan sejak pagi ini sampai detik ini dia ngomong ya, itu masih menunggu penerbangan berikutnya. Ya, jadi the passengers have been waiting for the next flight since this morning. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kareni? Kita kemarin ada PR ya Kareni ya? Ya, ada PR. Apa? Nggak ada PR? Ada Oh ada. PR yang yang mana ya? tentang
Number. Oh, number. Nanti aja kita bahas terakhir ya. Ya. Nah, sekarang untuk present perfect continuous tense ada pertanyaan nggak? Masih bingung have has sebenarnya, Miss. Bingungnya kenapa? Have sama has itu digunakan untuk siapa? Iya, kayak the passengers. Apa tadi? The passengers ya. Heeh. Itu masuknya pakainya have. Ya, karena kan dia lebih dari satu. The passengers di Oh. sini ada s. Nih, passengers. Hmm. Banyak kan artinya. Kan kamu tahu kan kalau misalnya lebih atau jamak gitu ya, jamak lebih dari satu, maka menggunakan s di belakangnya. Kalau the passenger cuma satu, jadi kalau cuma satu kan s-nya nggak ada. Artinya the passenger, artinya kan cuma ada satu. Kalau Kalau cuma I satu, pakai have hmm? juga. Kan dia Iya kalau satu. iya, ini pengecualian ya. Sama kayak sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya kayak simple present tense, I itu kan cuma satu. Tapi selalu menggunakan am, bukan yang lain. Bukan seperti is. To be-nya kan selalu menggunakan am. Bukan kayak si he, it yang menggunakan is. Ya kan? Itu maksudnya. I itu memang pengecualian ya. Udah dari dulu-dulunya begitu. Jadi I itu selalu menggunakan have. Sama kayak I itu selalu menggunakan was. Ya, I was gitu kan kalau apa? Past tense-nya kan kalau nggak ada kata kerja. Ada pertanyaan Kak Grace? Sejauh ini masih aman. Aman. Oke, kalau aman, nggak ada pertanyaan, kita masuk ke exercise ya. Bentar ya. Kok ada beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia. Sebentar. Coba Kak. Nah, Kak, siapa? Kak Reni. Kamu telah berbohong. How do you say it in English? You have Mm-mm. you have been lying. Ya. Atau you have been telling a lie juga bisa. Lying. You have been lying bisa. Atau you have been telling a lie ya. Telling a lie. Kan kata kerjanya tell. Tambah ing. Telling. Selanjutnya. Dia pergi jalan-jalan pagi. Coba Kak Grace, how do you say it in English? Dia telah pergi jalan-jalan pagi. Dia pergi jalan-jalan pagi. He has been going for a morning walk. Ya. He has been going for a morning walk. Ya. Kak Reni, coba. Dia telah menonton film sejak pagi. She has been watching sejak tadi pagi. Ya, menonton film sejak pagi. She has been watching the movie. A movie. Kan film itu jadi pakai a movie. A movie this morning. Since kan sejak pagi, jadi since pakai since. Morning. Yes. Kemudian coba, dia telah memperlakukan istrinya seperti seorang putri. Kak Grace? He has been treating his wife like a princess. Ya, he has been treating his wife like a princess. Kak Reni, kami belum bermain sebuah kriket. Kami?
kami belum bermain sebuah kriket. Ini permainan ya di luar negeri ya, kriket. We have not. We belum Hmm? bermain. We have not play. We have not been playing Hmm? cricket. Kriket ya. Kriket. Kayak kroket, tapi ini kriket. Cricket. Ya, Oh, we have not been playing a cricket. we Gampang kan? have. Yeah. Cricket. Gampang ya. Mata saya lelah karena saya sudah lama bekerja di depan komputer. Kak Grace. My eyes has been tired because apa tadi apanya kalian Mata saya lelah karena saya sudah lama bekerja di depan komputer. my eyes has been tiring. My Hmm. eyes has been tiring because I have been playing computer. My eyes ya. My eyes are tired ya. Mata saya lelah. Ini jadi masuknya ke Oh, past tense ya. Jadi dia tuh kayak ada frase gitu ya. Karena ada di dalam ada dua kalimat. Jadi ada conjunction-nya yaitu because ya. Jadi ada dua kalimat. Jadi mata saya itu my eyes are tired because I've been working on my computer for a long time. Ya. Selanjutnya Kak Reni. Dia telah membawakan Marta suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Dia telah membawakan Marta suratnya setiap She has setiap pagi. been bringing. Setiap pagi selama 2 minggu. Dia telah membawakan Marta suratnya setiap pagi selama 2 minggu. Yes, He yes. has been. Hmm? He has been bringing Ya, Martha's surat. surat apa? Suratnya. Martha's surat apa nih? Surat itu kan apa? Mail. Martha's mail Hmm? every morning Hmm? selama tuh Selama 2 2 weeks. minggu. Jadi pakai Oke, selama for 2 weeks. yes, for 2 weeks ya. Jadi she has been bringing Martha her mail every morning for 2 weeks. Boleh pakai Martha's mail nggak sih? Atau Kalau oh, Martha's mail kan artinya suratnya Martha. Kalau ini kan suratnya Martha. Dia telah membawakan Martha suratnya. Beda-beda ya. her mail. Mm-mm. Kak Grace, kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. Kaki mereka melepuh karena berjalan sejak jam 9 pagi. what is melepuh in English? Melepuh. Jadi they have got blisters. Ini aku tulis ya. They have got blisters on their feet. Apa? Karena selanjutnya coba dilanjutin. Because they have been walking since 9 a.m. Yes. Jadi incomplete sentence. They have got blister on their feet because they have been walking since 9 a.m. Ya, betul ya.
they have got blisters on their feet because they have been walking since 9 a.m. Nah, jadi kan di sini kan udah apa dijabarin ya. Maksudnya kalau mau dijabarin boleh ya, they have got. Tapi kalau misalnya kalian mau disingkat ya, bisa bilangnya they've ya. Jadi boleh. They've got blisters on their feet because they've been walking since 9 a.m. itu juga boleh ya. Selanjutnya, Kak Reni. Jack sedang memanggang kue dan ada tepung di bajunya. Jack manggang. Jack pakai apa? Has atau have? Pakai has. Jack has Hmm? memanggang roasting. Baking. Kalau roast itu yang di roast itu kan cuma ayam ya. Roasting. Baking. Sama komedi itu ya. Lawakan ya yang di roasting, dipanggang. Oh ya. Ya. Jadi gimana? Jack Yang bake. has baking. Has been. Jangan lupa. Kan Oh ya. rumusnya pakai has been. Has been. Mm-mm. Jack has been baking cake A cake. and a cake A and cake. Yes. Terus lanjut. and their flour. Nah, ya tepung. Bahasa Inggrisnya apa tepung? Flour. Kak Grace tahu nggak tepung? Powder. Itu bubuk ya. Coba. Kalau tepung kan tulisannya gini nih. Ada yang tahu nggak bacanya apa? Flour. Kak Grace tahu? Flour. Cara bacanya ini sama kayak kalian nyebutnya bunga ya. Flower. Flour. Ya. Jadi bilangnya sama, pronunciation-nya sama ya kayak nyebut bunga. Jadi flower. Ya. Coba Kak. Their And flour. Flower. Oh, he got flour. He's got. He is kan. He is got. He's got flour in her cloth. On ya. Jadi kan tepung itu kan ada di permukaan bajunya. Jadi kalau misalnya di permukaan, kalau kan udah belajar preposisi kan. Kalau di permukaan, di atas permukaan, maka menggunakan preposisi apa? On ya. Jadi kalau ada tepung di atas bajunya kan ada di permukaan bajunya tuh tepungnya. Jadi pakainya On clothes. ya. On clothes. Clothes. Coba incomplete sentence. Jack has been baking a cake and he got flour on clothes. On his clothes. Clothes ya. And he's, jangan lupa he is kan maksudnya. And he's got flour on his clothes. Ya. Jack has been baking a cake and he's got flour on his clothes ya. Selanjutnya Kak Grace, penyair telah menulis puisi romantis selama beberapa jam. Selama beberapa jam. Ya. Penyair itu. Penyair apa? The poet. Oh, the poet. Okay. The poet has been writing romantic poems. Oh, okay. The poet has been writing a romantic poems since berapa jam? For ya benar for beberapa jam pakai several ya. For several hours. Yeah, the poet has been writing romantic poems for several hours ya. Nah, jadi itu penyair itu bahasa Inggrisnya the poet, sementara puisi itu adalah poems ya. Cara bacanya poem. Selanjutnya, Kak Reni,
Saya telah menyanyikan lagu merdu selama 1 jam. I have been singing a Mm-mm. song. Merdu apa merdu? Atau Miss Merdu. Melodious. 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 Mm-mm. Melodious songs. Selama 1 jam? For 1 hour. For 1 hour 1 bisa hour. atau for an hour. For An an hour. hour. Ya, 1 hour atau for an hour ya. I have been singing melodious songs for an hour. Melodious. Ya. Coba Kak Grace. Penulis lirik telah menulis lagu realistik sejak awal karirnya. Penulis lirik. Penulis lagu. Penulis lirik. The lyricist, the lyricist, Oh, the lyricist has been writing a realistic song since the beginning of his career. his career. Ya. The lyricist has been writing realistic song since the beginning of his career. Okay. Selanjutnya Kak siapa nih? Kak Reni. Aku lelah karena baru saja berlari. I am tired. 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 Hmm? Because Karena? I have been because I just have been running. Ya, jadi just-nya boleh bebas sih ya, mau taruhnya di mana aja. Bisa seperti Karyani tadi, atau bisa juga seperti ini. I am tired because I have been running just now. Bisa juga seperti itu ya. Coba selanjutnya Kak Grace. Rerumputan terlihat basah. Apakah sudah hujan? The grasses looks grass. wet. The Okay, the grass. Ya. The grass looks wet. Apakah sudah hujan? Apakah sudah hujan? Hujan, jadi masuknya apa? Subjeknya. Oh, Hujan. it has Ya. been raining. Has it ya? Has it been raining? Oh, has it been raining? Yeah, the grass looks wet. Has it been raining? Has it been raining? Okay. Selanjutnya coba Kak Reni. Saya telah tinggal di Boston selama 2 bulan. I have been staying, living. Ya, terusin dulu, terusin. Ya, terus? I have been living in Boston since 2 months. 2 months. Jadi pakainya for ya, pakai for. Bukan pakai since. Selama. Kalau sejak baru pakai since. Nah, terus aku mau kasih tahu nih perbedaan antara live sama stay. Itu kan kalau kamu bilangnya tadi living sama staying ya. Itu kan sebenarnya kata dasarnya kan live sama stay ya. Kak Grace tahu nggak perbedaannya apa? Live. Stay itu menetap. Kalau stay? Stay tadi menetap. Kalau stay menetap. Kalau live? Udah. Kurang tahu sih. Belum tahu ya. Jadi ini aku kasih tahu ini ya. Jadi kalau live itu tinggal permanen atau menetap ya. Tinggalnya permanen atau menetap. Tapi kalau stay itu tinggalnya nggak permanen ya. Jadi kayak untuk turis gitu ya. Jadi kalau misalnya turis datang tuh kita nggak bisa nanya where do you live.
yang nggak pantas. Jadi kalau misalnya turis-turis kayak gitu atau turis lokal atau turis internasional, kita tuh harusnya nanyanya where do you stay? Kamu tinggalnya di mana? Tapi tinggalnya kan kalau stay itu nggak menetap. Kalau yang menetap itu kan warga negara, ya. Kalau misalnya dia punya rumah di sini, tinggal di sini, baru kita bisa nanyanya where do you live. Tapi kalau misalnya dia tinggalnya tuh cuma sementara gitu loh istilahnya ya. Tinggalnya cuma sementara, baru menggunakan stay. Kalau tinggalnya permanen atau warga negara, tuh kita baru bisa nanya where do you live. Kan Hmm. kalau misalnya interview, kan mereka tuh sukanya nanya where do you live gitu ya, job interview. Bukan mereka bilang where do you stay. Nggak pernah kan? Jadi kayak gitu ya. Miss, Mm. kalau misalnya kan kayak aku kuliah di Bandung, itu kan kuliah kan 4 tahun, tapi kan aku tinggalnya di sini di Sumatera itu pakai, kalau misalnya mau menjelaskan Bandung itu pakai live atau stay. Maksudnya tinggal di sininya, di sini, Di di Bandung. Bandungnya. Heeh. Hmm. Harusnya kalau misalnya gitu, tapi kamu sebentar lu, aku mau tanya dulu. Tapi di Sumateranya itu kamu lahirnya di Sumatera. Iya. Jadi sebenarnya kamu bisa bilangnya gini, ya, I was born in Sumatera. Sumatera apa terserah deh ya. But now I live in gitu. I live atau stay ya bisa. Kan sementara ya. I stay in Bandung gitu. Hmm. Ya, atau now-nya itu sebenarnya bebas ya, bisa taruh di depan kalimat, setelah but atau di akhir kalimat. Kan ya. Gitu ya. Karena ini ada pertanyaan? Belum, Miss. I have been living in Boston for 2 months ya. Bukan since. Kalau since itu sejak. Kalau untuk atau selama itu pakainya for. Oke, selanjutnya Grace. Burung-burung sudah berkicau sejak pagi. Hijau. Kurang vocab. Kurang vocab. Chirping ya. Iya. Chirp, chirp. Diambil dari kata chirp ditambah ing. Oke. The birds have Hmm. bird. Kalau birds begituan plural atau diganti tetap jadi it? Oke, they. Kalau the birds kayak Ah, gini. Kira-kira plural atau singular nih? plural. Plural kan. Nah, jadi pakainya apa? Have kan? Oke. Ah, Hmm. okay, the birds have been chirping since the morning. Since morning. Since morning. Ya, the birds have been chirping since Since morning. morning. Kalau misalnya kalimat kayak gini dibuat jadi apa yang pertanyaan gitu, mereka kata gantinya jadi they atau it. Kata gantinya gimana? Kata It. gantinya. Oh, it ya, karena kan burung-burung. Burung-burung itu kan termasuk it ya, karena kan hewan. Jadi hewan semuanya masuk ke it. Masuknya kata apa? Benda-benda yang sekitar kita kan juga masuknya it. Oke, selanjutnya Kak Reni. Miss, bentar, Ah, Miss, bentar. Kalau yang the bird-nya ini nggak pakai s, berarti dia masuknya has. masuknya apa? Has. Ya, Pakai it karena kan gitu. ya, karena cuma satu. Kalau ini kan kalau gini doang, artinya kan cuma satu tunggal. Hmm. Maka dia pakai has. Hmm. Ya, jadi ingat aja nih, she, he, it itu pakainya has. Tapi kalau pokoknya yang subjeknya tunggal, ya tunggal itu maksudnya si, he, it ya, bukan I. I itu kayak pengecualian aja, exception. Ya, jadi kalau subjeknya, tapi kalian tuh jangan sampai bingung ya ketika tiba-tiba berubah gitu ya, jadi kata benda Tom. Tom ini kan termasuk apa?
nanti kalian bingung nih. Tom itu kan termasuk dia laki-laki, jadi masuknya itu ya, masuknya has gitu. Jadi Tom has gitu. Jadi nggak usah bingung. Kalau misalnya my parents masuknya apa? Kayak gini. My parents. Subjek ini termasuk apa? Pakai apa gitu auxiliary verbnya? Have. Have ya. Karena kan my parents itu terdiri dari 2 orang. Terus belakangnya ada s. Gitu. Coba nih Kak Reni. Para pekerja telah membangun rumah selama berhari-hari. Para pekerja telah membangun rumah selama berhari-hari. Para pekerja. Para pekerja apa ya? Aduh, apa coba? Boleh dicek-cek dulu, pakai Google Translate juga boleh. Boleh, Miss. Boleh. The employees? Kalau kalau employees itu kan kayak karyawan kantoran ya. Kalau ini sebenarnya yang membangun rumah selama berhari-hari kan bukan karyawan. Ayo apa? Construction? Construction. The workers. Oh, The workers. the Kalau the workers. workers pakai apa nih? Have atau has? Have. Ya, The workers have been membangun apa? undergone. Membangun. Building. Ya. Jadi kan sebenarnya build itu diambil dari building itu kan diambil dari kata dasarnya build. Build itu kan membangun ditambah ing gitu. Tapi ya walaupun building itu kan sebenarnya kalau dijadiin satu sama artinya seperti gedung ya. Gitu. Oke, selanjutnya membangun rumah workers. selama berhari ya. The workers have been building house for berhari-hari. Berhari-hari apa? For days, For many days. Banyak harinya ya. for many days. Ya, terus house-nya itu pakai the ya. Karena kan udah pasti itu maksudnya rumahnya yang itu. Jadi kalau udah pasti kayak kita udah pernah belajar artikel kan? On sama the itu belum? Oh, udah kata Ya, and ya, on sama the. Jadi kalau misalnya udah pasti pakainya the. Ya kayak misalnya matahari, matahari kan cuma satu. Bulan cuma satu. Jadi pakainya the sun, the moon gitu kan. Tapi kalau misalnya apa? Kalau misalnya bintang, misalnya awan, itu kan banyak. Jadi pakainya atau gitu ya. Jadi the workers have been building the house for many days. Selanjutnya, Kak Grace, tukang kebun telah menanam bunga sepanjang hari. Tukang kebun telah menanam bunga Sepanjang hari. panjang hari. Tukang kebun itu Tukang farmer kebun beda. apa? Farmer beda. Itu petani. Oh, gardener. Ya, the gardener, tukang tanaman. Padahal Tukang tanaman apa sih bahasa Inggrisnya? tanaman. Tahu nggak Kak Reni? Nggak tahu ya. Ya udah lanjut, boleh. The gardener has been planting the flower sepanjang hari, for days. Sepanjang hari, all day. All day. All day. The gardener has been planting flowers all day. Selanjutnya nih, Kak Reni.
Rita telah membuat kue bolu selama 1 jam. Rita have been making a cake. Rita pakai apa? Has apa? Oh, Rita. Has. Has. Mm-mm. Rita has been making Making. bolu. Membuat kue bolu. Kue bolu kan dimasukin oven ya. Jadi dia apa namanya tuh? Baking. Ya, baking. Baking. Bolu. Kue bolu apa? bahasa Inggris. Sponge cake. Kue bolu. Rita has been baking a Mm-mm. sponge cake for an hour. Nah, an hour ya bacanya an An hour. hour. Jadi An H-nya hour. dibacanya silence ya. Bisa pakai An hour. an hour, bisa pakai 1 hour. Ya, bebas. An hour. Mm. Selanjutnya, kamu belum membawa payung. Hujan turun sepanjang hari. Kak Grace. Kamu belum Mm-mm. membawa payung. Okay. You haven't bringing an umbrella. You haven't bringing umbrella. Hujan turun sepanjang hari. The rain fall all days. Lebih tepatnya, it has been raining all day. Ya. Has been raining all day. Ya, you have not been bringing an umbrella. Nah, atau carrying juga bisa ya. Carrying an umbrella. It has been raining all day. Coba selanjutnya Kak Reni. Apakah Masa sudah meneriakkan slogan-slogan sejak siang? Masa. Masa apa? Masa. Masa apa? Crowd. Crowd. Ya. Crowd itu juga bisa artinya keramaian ya. Kan masa. Jadi masa ini pakai apa? Have. Mm-mm. Have crowd. Mm-mm. Have crowd been shouted? Shouting? Meneriakkan. Racing ya, kita pakainya racing slogan. Meneriakkan. Meneriakkan itu racing. Ya, kata lainnya ya. Racing, slogan, Racing slogan. sejak siang. Ya, since Afternoon. noon aja ya, noon. Since noon. Ya, jadi Have crowd. the crowd. Have the crowd. The crowd. The Crowd. Ya, Crowd. Have the crowd been racing slogan since noon? since noon. Jadi slogannya kan ada banyak-banyak nih ya. Meneriakkan slogan-slogan jadi racing slogans ya. Pakai S. Slogans since noon. Ya. Selanjutnya Kak Grace. Apakah dia telah menjahit pakaian selama 5 jam? Dia adalah seorang penjahit. Has she been sewing the clothes? Has she been sewing clothes for 5 hours? Mm-mm. She is penjahit. Penjahit apa? Penjahit. Tailor. Tailor. Ya, She is a tailor. he is a tailor ya. Has he been sewing
clothes for 5 hours. He is a tailor. Ya. Jadi menjahit itu adalah sewing ya, dari kata sew. Terus penjahit itu adalah tailor. Mengapa kamu menelpon saya, Kak Reni? Why you call me? Nggak ada binnya, mana binnya? Why? Why? You Mm-mm, you have been mm-mm. calling me. Ya, binnya. Ya, tadi called ya. Why you have been calling me? Ya, selanjutnya coba. Dari sini kira-kira kesulitannya apa? Ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan ya? Lancar jaya. Gampang ya? Gampang kan? Apa dong kesulitannya? Nggak ada kan? Yang paling di vocab aja yang kurang. Oke. Kalau karya ini apa? Karya ini kurangnya di mana, Kak? Banyak kayaknya Miss kurangku. Kok gitu ya? Iya. Ya. Kira-kira apa tuh kurangnya? Yang kayak tadi tuh yang have Ketuker. Ketuker have ya sama has. eh, Terus apa lagi? kurang kosakatanya banyak. Kosakatanya juga kurang. Iya. Oke, ya. Coba ini. Apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Kareni. Yap, sih. Apakah dia has she been seeing Has he been? has been Hmm. has she been seeing seeing melihat Miss Ya udah terusin aja dulu. Nanti aku jelasin. looking Mm-mm. looking langit sky Ya. to sky for 1 minute. Jadi kan kalau melihat itu apa? See. Apa nggak bedanya look sama see? Ada yang tahu nggak bedanya look sama see apa? Itu tidak direncana. Ya, Miss. See itu tidak direncana ngelihatnya. Kalau look, Hmm. kalau si itu tidak disengaja ngelihatnya gitu. Kalau Kalau look look, itu disengaja. ya, begitu ya, benar ya. Jadi look itu melihatnya dengan ada tujuannya, ada maksudnya. Kayak misalnya kita lagi belajar nih sama-sama kan, kalian atau lagi di kampus gitu kan, atau lagi melihat arahan atasan gitu kan, atau lagi dengar ceramah, atau lagi di gereja, pokoknya itu kan ada tujuannya ya. Jadi look itu pakainya look. Tapi kalau misalnya si itu secara nggak sengaja, ngelihat secara nggak sengaja. Nah kalau misalnya ini kalimatnya, apakah dia sedang melihat ke langit selama 1 menit? Artinya kira-kira disengaja apa nggak nih? Sengaja. Ya, jadi pakainya look ya. Nah kalau melihat, itu bukan hanya sekedar look, tapi pakai look at. Itu melihat. Kan kata dasarnya look at. Jadi kalau pakai ing, jadi looking, Looking at. ya looking at. Ya. Nah terus, sky. Sky ini ada satu apa ada banyak? Satu. Jadi pakainya, The sky. iya, the sky. Jadi gimana incomplete sentence? Has he been looking at the sky for 1 minute? Ya, bisa pakai 1 minute, bisa pakai a minute. Has he been looking at the sky for a minute? Ya.
Udah paham kan, Kak? Ya, Masih bingung? udah Mi. Sedikit Nih, paham. ya. Kak Grace, bisnis saya telah membuat kemajuan sejak 2012. Kemajuan. In my business has been making a progress since 2012. Ya, atau 2012. Jadi nggak pakai N juga bisa ya. My business has been making progress since 2012. Nih, coba. Kareni. Alice. Alice ya, Alice. Alice telah berenang di kolam selama 5 jam. Dia menyukainya. Alice has been swimming Hmm? in kolam. Kolam renang apa? Kolam renang. Mm-mm. Swimming pool. Bisa swimming pool atau pool. Boleh. Oh, karena udah ada berenang di depannya ya, Miss ya. Mm-mm. Swimming in pool for 5 hours. Kalau misalnya 5 kan artinya lebih dari 1. Jadi hoursnya pakai S di belakang. 5 5 hours. hours. Kan artinya plural. Jamak. Ya, jadi coba. Alice Has been swimming in pool for in the pool. in the pool for 5 hours. Mm-mm. She's like it. Ya. She is ya. She She is is like it. like it. Atau bisa juga like ini bisa diganti font ya. Itu sama aja. She is fond it. Sama ya artinya. Dia di levelnya itu lebih tinggi daripada like. Suka. Fond. Miss, Ya. saya mau nanya itu like kenapa pakai is? She is like it. Ya, karena dia menyukainya. Kan? Jadi itu termasuk apa? She is ya. Dia termasuk simple present kan? Simple present. Mm-mm. Kalau itu she likes it. Kenapa? She likes Dia, it. Pakai likes. oh, he is, iya pakainya he is ya, karena dia memang pakai is. Nggak, Kan? maksudnya kayak like kan itu verb. Menyukainya jadi kayak she likes it. Ya, bukan ya, dia bukan kata kerja. Like itu bukan kata kerja. Jadi pakainya is. Kan simple present? Oh. Masih ingat rumusnya kalau simple present kan? Kalau misalnya nggak ada kata kerja, pakai to be. Itu jadi adjektifnya gitu. Ya, jadi like ini bukan kata kerja. Font juga bukan kata kerja. Ya. Jadi kayak misalnya busy. Busy kan juga bukan kata kerja kan? Busy. Kata sifat. Ya. Tapi kadang-kadang kita suka bingung ya. Busy itu kan kata sifat. Bukan ya, itu bukan kata sifat. Sorry, bukan kata kerja. Balik. Busy itu bukan kata kerja. Kan artinya sibuk. Kalau kata kerja itu kan yang sifatnya action nih. Sifatnya aksi. Misalnya apa? Bermain. Terus apa lagi? Berlari. Apalagi? Karena ini tahu nggak? Kata kerja yang sifatnya action. Aksi. Bermain. Berlari. Apalagi? Belajar. Tidur. Ya, tapi kalau sibuk itu bukan kata kerja. Suka bukan kata kerja. Tahu kan cara maksudnya tahu kan perbedaan kata kerja sama kata sifat gitu? Paham ya?
Oke. Sekarang siapa nih? Kak Grace ya? Yeah. Artis telah menggambar pemandangan selama 3 jam. Artis pemandangan selama 3 jam. Mm-mm. The artist has been drawing a view for 3 hours. Ya, bisa pakai view, bisa juga pakai scenery ya. Scenery. The artist has been drawing scenery for 3 hours. Kareni. Nih, saya telah menghabiskan liburan saya di pantai. I have been menghabiskan using Bukan dong. Using menggunakan spend, dari kata spend ya, menghabiskan. Jadi apa? I have been spending Mm-mm, my holiday mm-mm. in Pantai. sea. Pantai. Si itu kan laut. Coba pantai apa? Boleh dicari dulu Google Translate, boleh. Beach. Apa? Beach. Beach. Ya, beach. Nah, kalau di pantai jadi nggak pakai in ya. Jadi in, preposisi in udah tahu kan cara pemakaiannya untuk ditaruh di mana. Maksudnya untuk diletakkan di mana nih in? Untuk diletakkan di apa maksudnya di kalimat yang untuk diletakkan misalnya di tempat yang luas ya. Misalnya seperti di dalam kulkas, in the fridge. Terus untuk di mana? Di dalam box, in the boxes. Di dalam tempat yang luas ya. Tapi beda ya, nggak bisa pakai in the beach gitu nggak bisa ya. Jadi on the beach. Liburannya kan dihabiskan di pantai. Jadi on the beach ya. I have been spending my holiday on the beach. Coba diulang Kareni. I have been spending holidays my holidays on the beach. Ya. Selanjutnya. Kak Grace. Saya telah berpraktek hukum selama 5 tahun. I have been practicing law for 5 years. Ya, tapi cara membaca law-nya ya ada sedikit kesalahan. Cara membacanya tuh kayak gini ya. Law, bukan law. W-nya nggak usah dibaca. Ya, karena ini bisa nggak cara bacanya? Law. Ya, law. Jadi I have been practicing law for 5 years. Selanjutnya, Kak siapa? Kak Reni. Alan telah merawat pasien sejak 2019. Dia adalah seorang dokter. Merawat tuh sama kayak take caring, Miss. Take care. Take caring. Kalau yang ini pakainya treat. Merawat ya. Treating. Alan has been treating patient since 2019. 19. Kalau 90, 2019. Dia adalah seorang dokter. He is a doctor. He is a doctor. He is a doctor. Alan has been treating the patient since 2019. He is a doctor.
Ya. Doctor. Oke, selanjutnya. Dia belum menghadiri pertemuan bisnis selama 2 bulan. Dia sakit. She has not been attending a business gathering for 2 months. For 2 months, he's sick. He's sick. She is sick. Ya, jadi bedanya nih ya, aku mau sampai sebenarnya kita pakainya ill ya di sini. Terus kalau bedanya ill sama sick apa enggak? Ada yang tahu enggak bedanya ill sama sick? Coba tebak aja dulu, Kareni, tahu enggak? Bedanya ill sama sick? Enggak nih. Enggak tahu. Nebak aja, tebak. Kalau Nggak ill tahu. tuh sakit apa? Mau nebak Sama-sama juga sakit nggak ya. tahu. Sama-sama sakit ya. Jadi kalau ill itu sakitnya parah. Tapi kalau sick itu sakitnya biasa aja. Ya. Nah, di sini kita pakainya ill. She is not been attending the business meeting for 2 months. She is ill. Artinya kan dia sakit parah nih. Udah 2 bulan dia nggak masuk ya. Maksudnya udah nggak datang ke pertemuan bisnis. Jadi kan sakitnya bukan sakit biasa-biasa aja, tapi sakitnya sakit parah. Paham ya? Nih, coba Kareni. Dia belum memasak selama beberapa hari. Dia telah menginap di hotel. He has not been cooking for beberapa hari. Berapa hari apa tadi aku udah bilang deh beberapa hari. Ayo coba diinget deh. Berapa hari pakai apa? Miss. Mm-mm. Tadi several Several bisa. day. Mm-mm. Several days kan beberapa hari jadi pakai days. Days. Mm-mm. Jadi, She has been menginap. dia belum memasak. Jadi pakainya gimana? Yes, she has not cooking for several days. Binnya belum dimasukin ya? Iya, oh ya. She has not been cooking for several days. Mm-mm. Dia telah menginap di hotel. He has been Ini ya, hoteling. Menginap di hotel. She has been hoteling. she has been Hoteling, yang menginap di hotel. Atau stay in hotel juga bisa sih ya. Atau hoteling itu kan artinya karena udah beberapa hari dia nginepnya di hotel, jadi arti bisa dikatakan atau istilahnya itu makanya hoteling. Ya. She has been hoteling at She has hotel. not been, Oh, notnya ketinggalan. yang kalimat kedua, Miss. Oh, kalimat kedua. She has been hoteling. Hoteling at hotel. Ya. Nggak usah pakai lagi at hotel ya, kan udah hoteling. Hoteling. She has been hoteling. Hoteling. Ya, jadi kalimat pertamanya she has not been cooking for many days. Karena dia kan udah lama nih nggak masak. Terus dia nginepnya di hotel. Tapi karena udah kelamaan kayak lama gitu ya. Jadi bisa dikatakan tuh istilahnya tuh hoteling. Oke. Kak Reni, PR-nya udah ada. Udah. Boleh dibaca. I Atau am what is it? ayo dibaca aja deh, boleh. I am the third of 4 siblings. I am the third of fourth Four sibling. Ya.
Artinya apa? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. Ya, terus This building has been around since 1970. this building Has been around since 1970. 1970. Ya. Artinya tuh apa tuh maksudnya? Bangunan ini sudah berdiri sejak 1970. Hmm. Nah, tadi kamu cara-cara baca buildingnya agak salah ya. U-nya dibaca ya? Iya, Iya, building. yang benar nggak usah dibaca ya. Building. Building. U-nya nggak usah dibaca. Bukan building. This building. This building. Nah, kalau misalnya sudah berdiri bukan has been around. Apa coba? Telah berdiri. Setelah berdiri apa? Telah berdiri. Berdiri Has apa? standing. Standing. Has been Lagi. standing. Pakai has been ya? Iya, telah Mm-mm. kan. Has Mm-mm. been standing since 1970. Since 19. 1970. 70. Jadi bukan around ya. Berarti pakai standing. Selanjutnya, Leo is my second pet. fail. Leo is my second pet. Leo is my second. Second pet. Tulisannya gimana tuh? Pet. Pet. Paid. Ya. Is PAID. second pet. Tulisannya gimana? Coba deh tulis deh. Oh, pets. Ya, pet. Ya. Artinya apa coba aku tanya? Leo adalah kucing keduaku. Maksudnya binatang piaraan keduaku gitu. Ya, binatang hewan peliharaan keduaku. Ya. Oh, yang tadi, yang mana tadi tuh? Tadi aku ada tulis nggak sih? Yang perusahaan itu telah berdiri mana tadi? This building Tadi aku udah tulis belum ya? Belum ada ya? ada. Itu pakainya establish ya. Establish. Berdiri. The company has been established since 1970. Jadi berdiri itu pakainya establish. Bukan tadi has been standing nggak pakai ing ya? Beda ya. Nggak bisa. Standing itu untuk orang, tapi kalau untuk perusahaan nggak bisa pakai berdiri. Nggak bisa perusahaan itu stand, nggak bisa pakai kata standing. Bangunan. The building. Iya, the building. Nggak bisa juga. Itu kan beda ya jatuhnya. Kalau misalnya orang itu atau sepeda itu bisa, tapi kalau bangunan kayaknya nggak bisa, ya nggak cocok. Jadi ini nggak pakai ing juga, Miss. Kan dia termasuk ke mana? Establishing. Tadi, Establishing jadinya ya. establishing. Establishing has been. Tapi kalau misalnya perusahaan itu telah berdiri, kan artinya cuma berdirinya waktu dulu, tidak berlanjut sampai sekarang. Nggak, maksudnya kalau misalnya dimasukin sampai present perfect continuous itu nggak bisa sih. Kan ini tadi kamu mau konteksnya mau dibikin present perfect continuous. Iya, bangunan di sini nih gitu. Udah Bangunan berdiri ini sudah sejak berdiri, maksudnya sudah berdiri sejak. sejak 1970. Jadi tapi nggak bisa pakai has been standing sih. Jadi yang standing itu apa? Kan kayak misalnya apa? Orang itu standing di situ bisa. Misalnya orang itu berdiri di situ sejak itu bisa. Tapi kalau kayak bangunan itu kayaknya nggak bisa ya.
Jadi dia selanjutnya nggak kalimat masuk lainnya ke apa? continue nggak bisa masuk ke present perfect continue. Nggak bisa. Kecuali Dia kalau misalnya orang itu sudah berdiri di situ, misalnya orang itu menunggu kamu di situ dari jam berapa, itu bisa. Tapi kalau misalnya kayak bangunan itu berdiri di situ, nggak bisa ya. kan sampai sekarang gitu misal. Kan Dari iya, minggu tapi kan bangunan itu sudah berdiri di situ dari dulu gitu sampai sekarang. Beda kan konteksnya kalau misalnya orang itu sudah berdiri menunggu kamu di situ dari pagi, misalnya dari jam 9 pagi sampai sekarang menunggu kita. Jadi ada yang ditunggu. Kalau bangunan itu ada yang menunggu seseorang. Oke. Gitu ya. Selanjutnya siapa nih? Giliran siapa? PR-nya tadi belum ya? Kurang berapa? 2. 2. Oke. Yesterday was my nephew's. Kebalik-kebalik nih urutannya. Jadi yesterday, ya memang bisa sih ya di depan. Tapi biasanya umumnya tuh yesterday itu di belakang sih. Kan adverb dia. Jadi biasanya yang di depan itu kan subjek. Subjeknya apa? My nephew's. My My nephew's. nephew. My My nephew. Jadi kan kalau aku udah sering kasih tahu ya, kalau misalnya ada P ketemu sama huruf H, itu dibacanya apa? F. Nephew. Nephew ya. Kayak misalnya alfabet. Alfabet bacanya gimana? Alphabet. Iya, alfabet. Karena P ketemu sama H. Misalnya handphone. 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 Apa bacanya? Handphone. Iya, handphone. Kalau misalnya ini, apa bacanya? Phone. Ya, ini Cell phone. ya kan pakai F kan? My Ya. nephew. Jadi nephew, bacanya nephew. My nephew apa? Was Was 7 birthday. simpan. Seven Oh, birthday. seven. Ya. Seven. Seven. Seven birthday. Ya. Maksudnya maksudnya nih kalimatnya gimana nih? Kayaknya urutannya apa? Ini maksudnya Tata apa ya? Tata grammarnya agak-agak salah nih. Gimana ulang? Coba. keponakanku ulang Mm-mm. tahun kemarin kayak gitu. Oh, Ulang ulang tahun tahun ke-7. kemarin. Ulang tahun ke-7 kemarin. My nephew has ulang tahun kemarin. Coba. Coba kamu itu dulu deh. Kalimatnya dibenerin dulu. Sepupu apa? Sepupu ya? Keponakan. Oh, keponakan. Keponakanku Keponakan saya berulang tahun. ulang tahun ke-7 kemarin. Jadi my nephew My nephew mm-mm, was past tense kan, was Miss? mm-mm, Was birthday. berulang tahun. Was have birthday. Nggak bisa. My nephew has My nephew his birthday, ya, has his 7th birthday. 7-nya pakai TH ya. Kan artinya yang ke-7 yeah. Seven. birthday. Jadi gini ya, Seven my birthday. nephew has his 7th birthday. Ya, ada lagi kalimatnya? Oh, satu lagi ya. The Ya. restaurant to my house is 185. Ini maksudnya jarak ya? Ini maksudnya Ya. jarak. Jadi harus pakai jarak dari rumah ke itu harus ada the distance between apa? The restaurant The restaurant to my house. and to ya, oke, to my house
is berapa? 185. Gimana sih bacanya? Coba lah. 100, 185. oh, 185. 185. 85. Apa? Meter atau Kilometer. kilometer? Kilometer. Jadi gini ya, the distance between the restaurant to my house is 185 kilometer gitu kan? Heeh. Ya. Ada lagi kalimatnya? Sudah 5. Ada 5 ya. Oke, untuk PR kali ini membuat kalimat yang menggunakan present perfect continuous. Ya, 5 kalimat. Ada positif, negatif, sama kalimat tanyanya, sama artinya dalam bahasa Indonesia. Tadinya kan bahasa Inggris nih kalimatnya. Ya, dibikin kalimat positif, kalimat negatifnya, sama kalimat interrogatif, terus kalimatnya bahasa Indonesianya ditranslate. Ya, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini besok. Iya. Kak Grace kapan ya? Kak Kamis. Grace Kamis. Mm-mm. Kamis. Oh iya Kamis. Nah, untuk hari Kamis kan nanti aku akan off dulu nih dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Ya, nanti akan diganti ya minggu berikutnya. Tenang aja. No worries ya. Don't worries. Karena aku ada kepentingan dulu sebelum ya, kepentingan keluarga. Jadi harus terus sebentar. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak tentang materi? Tentang tugas mungkin? Aku mau nanya, Boleh. itu yang tadi yang tugasnya orang yang the company has been established itu mungkin itu masuk ke dalam passive voice guys. Makanya jadi has been established. Has been established. Ya, Yes, jadi sebentar. verb Has 3D been gitu. Iya, masuk passive voice. Ya. Karena ini kita udah belajar passive voice belum ya? Belum. Oke, nanti mungkin bisa masuk passive voice ya. Jadi passive voice itu memang tergantung dari tensesnya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada 16 tenses, jadi ada 16 tenses juga untuk rumus aktif dan passive voice. Kalimat aktif dan kalimat pasif. Banyak ya. Terus aku mau nanya, Miss, Mm-mm. kan kayak present perfect yang nggak pakai continuous itu kan udah telah terjadi, itu apa bedanya sama yang pakai just yang tadi kita pelajari? Pakai yang mana? Yang just tadi kan baru selesai Oh, juga. just now. Iya. Apa bedanya sama present perfect aja nggak pakai? Maksudnya simple present perfect. Simple present perfect. Ya, Simple, yang nggak pakai continuous. Yang simple perfect. present. Kan Bentar ada ya. yang nggak pakai Simple, continuous. simple present perfect. Ya. Oh, itu. Ya, jadi kalau yang simple, sebentar, simple present yang nggak pakai continuous kan? Nah, Heeh. jadi kan kalau misalnya yang yang sekarang kita pelajarin ini kan pakai verb ing, ya. Tapi Ya. kalau yang nggak pakai continuous itu, ya simple present perfect itu hanya menggunakan have atau has dan verb 3. Verbnya verb ketiga. Perbedaan penggunaannya itu. Perbedaan penggunaannya, ya present perfect. Aduh, present perfect ya. Jadi kalau present perfect itu kan digunakan untuk menunjukkan ya, atau sesuatu itu menerangkan suatu kejadian atau tindakan yang sudah dikerjakan dan baru saja selesai ya. Tapi kalau misalnya present perfect continuous itu kan belum selesai tapi masih berlangsung. Jadi peristiwanya atau kejadiannya atau aksinya itu berlangsung dari sebelumnya tapi sampai sekarang masih tetap berlangsung gitu. Misalnya ibu saya merawat saya dari kecil sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kan masih terus berlangsung. Ibu saya masih merawat saya sampai sekarang, ya. Tapi kalau yang present yang tanpa continuousnya aja itu artinya kejadiannya itu sudah selesai. Tapi baru Kalau aja. ada kata just now itu kan baru saja berakhir. Kayak yang membedakannya dengan past tense.
past tense. Ya, itu kan udah terjadi juga gitu. Kalau past tense kan sudah selesai, ya. Tapi dia beda pemakaiannya, beda rumusnya, beda rumus. Dan biasanya past tense itu kalau misalnya udah selesai langsung jadi pakai apa? Verb to atau pakai to be. Jadi kalau nggak ada verbnya pakai to be. Jadi kalau simple past tense itu kan tensesnya digunakan untuk menjelaskan ya atau menyatakan suatu peristiwa, perbuatan yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau yang present perfect tanpa continuous baru saja selesai. Nah, kalau yang present perfect continuous itu kejadiannya sampai sekarang sudah gimana sih? Sudah apa? Sudah terjadi sebelumnya, tapi sampai sekarang masih terus berlangsung. Karena ini ada yang mau tanyain? Kayaknya lagi bingung nih. Bingung pas kakaknya nanya yang just itu loh. Ya, jadi sebenarnya jangan bingung ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya digunakan dalam conversation itu hanya menggunakan simple past tense, simple present tense, simple future tense, present perfect, sama satu lagi yang to be sama verb ing itu apa? Ya. Nah, itu ya. Jadi cuma itu aja 5. Nah, yang paling banyak dari semuanya itu adalah simple present tense. Jadi kalian tuh nggak usah repot-repot mempelajari yang lain ya. Kalau memang tujuannya hanya untuk conversation aja. Ya kalau memang mau TOEFL, mau ikut TOEFL test, IELTS, baru boleh ikut semua atau ambil atau apa ya harus menguasai ke-16 tensesnya. Ya, tapi dalam percakapan sehari-hari, tenses-tenses yang di luar dari 5 tenses itu hanya dipakainya cuma 1% aja. Jadi jarang lah, bisa dikatakan jarang. Dan yang paling sering digunakan adalah simple present tense. Itu ya. Jadi kalau present continuous kan, ya. To be present continuous. Nanti kita masuk ke present continuous ya. Kalau ini kan present perfect continuous. Nah, kalau present continuous itu yang dilakukan saat ini juga. Misalnya kita lagi belajar nih sekarang, ya. I am studying right now. Itu. Jadi pakai verb ing, pakai to be. Karena ini kira-kira ada ini nggak mau request materi gitu nggak? Kira-kira mau mempelajari apa gitu? Ada yang mau dipelajari? Ngikut alur Miss aja, Miss. Ikut alur, maksudnya nggak ada apa request gitu? Boleh ya kalau misalnya mau request. Oke, selanjutnya coba nih ya. Kayak Kak Reni masih bingung nih ya. Iya. Apakah anak itu menangis selama 10 menit? Ya, dia lapar. Itu. Has mana tuh? Has the child Ya, child ya, bukan child. Child. has the child Ya, kalau misalnya ini baru bacanya pakai i. Coba ini bacanya apa? children? Ya, kalau ini Child ya child. Ya, selanjutnya. has has the child Hmm? crying? Pakai bin ya, Miss. Iya, binnya mana? Ya. Has child been Kebalik. Ayo. Kan child itu artinya cuma satu anaknya. Jadi pakai apa? has Ya, has the child ya. has the child been crying for Hmm? 10 minutes? Ya, She is angry. hungry.
Kalau Hungry. angry marah Eh, ya. yeah. She's Hungry. hungry. Beda sama ini. Ini angry. Hungry. Ya. Terus he is hungry. She's hungry. Udah ya. Selesai. Yeah. Sorry. Agak-agak nih. Oke, benar ya. Jadi, has the child been crying for 10 minutes? He is hungry. Hungry. Coba Kak Grace. Apakah mereka telah bekerja untuk tujuan mulia? Mereka mengumpulkan amal untuk penyandang cacat. Apakah mereka telah bekerja untuk tujuan mulia? Uh, uh, have they been working for mulia, for tujuan mulia, Noble. for a noble? Okay. Have they been working for a Nobel? They collect Tujuan apa amal tujuan? For a noble objective, reason, Cause. Ya. Okay. Have they been working for a noble cause? They collect amal Amal apa? Charity. charity. Ya. Charity. Mm. They collect charity for penyandang cacat. Penyandang cacat itu Disabled disabled person. Okay. Have they been working for a noble cause? Mm-mm. They collect charity for disabled person. They are collecting charity for disabled person. Nah, jadi di sini ada yang namanya present continuous ya. Jadi pakai to be ditambah verb ing. Ya, they are collecting. Ini termasuk present continuous. Jadi digabung ya. Have they been working for the noble cause? They are collecting charity for disabled person. Selanjutnya, Kak Reni. Siapa yang telah membunyikan bel pintu? Who? Ya, who? Who? Who Oke, apa? siapa bisa? Siapa yang masuk ke mana? Kok bingung dia? Who apa? Dia masih masuk ke si it Ayu Dewi. Who has? Has. Ya, siapa nih? Siapa ya gitu ya? Oh, who has been membunyikan. Apa? Membunyikan sama kayak menekan nggak sih, Mas? Kalau misalnya bel dibunyiin itu ada apa? Ada suaranya gimana gitu? Ting. Apa? Ring, ring. Ringing. Ya, Ring. ringing. Ringing. Ringing apa? The door. The door apa? The doorbell. Iya, benar. Oh, Jadi, betul. incomplete sentence? Who has been who Ya, who has been ringing the door the doorbell? ya. Who ya bacanya who. Bukan Who. tadi apa tadi kamu bilang? Who. Ya, who. Bukan who, tapi who. Who Who. has been ringing the doorbell? Coba nih, Kak Grace. Apakah kamu sudah menabung untuk masa-masa sulit selama 5 tahun? Apa tadi? Apakah kamu sudah menabung untuk masa-masa sulit selama 5 tahun? Apa kalau mau? Okay. Have you been collecting?
Menabung, saving. Oke. Ya, Has you been saving for a difficult saving apanya? era? Menabung. Saving Hah? money. Ya, saving money. Oke. Mm, Has you been saving money for a difficult era for 5 years? ya. Have you been saving money for bad times for 5 years? Jadi ada pengulangan ya, repetition untuk for. Have you been saving money for bad times for 5 years? Selanjutnya, Kak Reni. Pada akhir tahun ini, sebentar. Pada akhir tahun ini dia akan berkeliling dunia selama bertahun-tahun. For last year. Was Ayo cepat. was last year. This year. This year. Pada akhir tahun ini jadi apa? Last this year. By the end. Miss. By the end. By the end. Ya, by the end gini. By the end. Tahun By the- ini. Tahun ini. By the end. Ya. Years. By the Of- end this year. Of this year. By the end of this year. By the end of this year. Kemudian koma. She will Apa? She will. keliling around, Kalau berkeliling dunia kan apa? Travel. traveling, Ya. Keliling dunia. Kalau keliling jadi apa? traveling Ada oh, around. around, Ya, around apa? Dunia. around world, Ya, around the world. Dunianya kan cuma ada satu. around the world, Around the world. Selama bertahun-tahun jadi? for many years. Ya, benar. For many years. Coba diulang. Incomplete sentence. By the end of this year, Mm-mm. she will around the He will world. have been. Have been-nya mana? She will have been. Ya. Dia masuk ke present Iya. perfect. He will have has been. She He will will has have. been. Mm-mm. She Has has been around Traveling. or traveling around the world For many years. yeah, by the end of this year, he will has been traveling around the world for many years. Jangan bingung-bingung ya. Udah ngerti kan? Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Besok aja mis aku nanyanya. Kenapa nggak sekarang? Besok aja. Kalian aku Oh. cari kalimat. Oh ya udah. Jangan lupa dikerjain ya PR-nya ya. Iya. Oke, thank you all. Kasih mis. Ya, sama-sama. Have a good Makasih, night. Miss. Dadah.